Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Selamat malam. Ya, seperti teman-teman yang lain, youtuber pemula maupun youtuber senior ya, nggak enak rasanya kalau nggak buat video, nggak upload video, sepi rasanya YouTube kita semua. Oleh karena sahabat-sahabatku, ya semoga ini menginspirasi juga ya, walaupun ceritanya ya terkesan apa adanya, selengean, ya gitulah saya. Cuman yang jauh lebih penting adalah ya saya dalam rangka mengupload video adalah tujuan untuk memberikan hiburan, memberikan wawasan, sekaligus pandangan-pandangan hidup, dan yang jauh lebih penting adalah memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa dalam hidup ini kita mesti saling berbagi, apakah itu berbagi ide, gagasan dan lain sebagainya. Oke, sahabatku yang ku cintai dan ku sayangi serta ku hormati, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Videoku kali ini mencoba untuk memberikan ya sedikit review ke belakang tentang perjalanan hidup yang sudah saya tempuh ya dari masa kecil hingga sekarang, sahabat-sahabat. Bahwa perjalanan hidupku penuh deru, penuh debu, penuh perjuangan, penuh berbagai cobaan, tantangan. Ya itulah masa kecilku. Berbeda barangkali dengan masa lalu, masa kecil Anda mungkin banyak dimanjakan oleh berbagai kelebihan yang dimiliki oleh orang tua Anda, lingkungan Anda sangat menjanjikan. Nah, berbeda sekali dengan tentang diri saya, sahabat-sahabat. Nah, kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman di masa lalu tentang seperti apa perjalanan hidupku berikut beberapa hal yang itu membuat bagian dari tubuh saya harus terluka, harus ada sahabat-sahabat, kalau bahasa kita ini namanya bakat, artinya bekas luka yang secara permanen masih menempel di tubuh. Nah, itu akan saya ceritakan sedikit pada video saya kali ini. Semoga ini menjadi renungan kita bersama bahwa tentang masa lalu kita yang berbeda, tentang perjalanan hidup yang harus kita maknai secara ikhlas, tulus dan istiqomah. Ya, itulah hidup. Sekali lagi, terkadang berbeda dengan apa yang sudah kita rencanakan, berbeda dengan apa yang kita impikan. Ya, sekali lagi itulah hidup, sahabat-sahabat. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Anda semua murah rezeki, diberi kesehatan serta panjang umur. Saya mulai dengan bakat atau bekas luka yang sampai hari ini masih membekas, yaitu di sini, sahabat-sahabatku. Saya mulai dari sini. Nah, ini ada sedikit bekas luka. Ceritanya begini, dulu masa remaja saya, waktu masa lajang, masa bujang, jadi dengan salah satu teman saya make motor tahun lama, kebetulan tidak ada lampu, dan motor tersebut ya dengan kecepatan mungkin di bawah 40 km per jaman. Cuman karena ya itu pun minjam motornya abang kita, kakak kita. Nah, jadi suatu malam kita mau pergi ke tempat pesta yang pakai orkesan itu, sahabat, pakai musik dangdut itu, dan dari Palembang kebetulan waktu itu. Dan masa-masa kami dulu kalau ada yang namanya orkesan dangdutan, apalagi itu dari kota Palembang, ya semuanya rame pada nonton, dan wow, sampai bersemalaman suntuk.
Nah, jadi saya bersama dengan teman saya membonceng, tahu-tahu di tengah jalan sahabat-sahabatku ada lubang yang cukup dalam, sehingga kedalaman lubang itu kalau setelah siang harinya dilihat kedalamannya hampir menenggelamkan 50% atau setengah dari ban motor kita bagian depan. Nah, jadi malam itu kita lewat jembatan, tidak tahu kita kalau kebetulan lampu sepeda motor yang kita tumpangi tidak ada lampu, otomatis lubang tersebut tidak dapat terelakkan dan kita kejeblos bareng-bareng berdua, sehingga menyebabkan sahabat-sahabatku, ya aku terpental ke depan, meloncati tubuh dari teman saya yang lagi membawa sepeda motor di depan tersebut, menyopir, dan teman yang menyopir tersebut kebetulan sahabat-sahabatku patah di bagian tulang rusuk ini, banyak 2 batang tulang rusuk harus patah karena terbentur di bagian dada sepeda motor tersebut. Nah, saya sempat terluka ini menerabas ya, melibas bagian jalan yang tadi saya sudah ceritakan melompati tubuh dari teman saya tersebut lebih kurang 2-3 meteran, dan posisi tubuh saya terpental mendahului bagian kepala. Beruntung saya tidak ada terbentur ke sana kemari, hanya di bagian pelipis ini harus nyosor tanah dan mengalami luka sampai, kalau tidak salah waktu itu dijahit sebanyak 7 hingga 8 jahitan sahabat-sahabat. Itu mengenai masa lalu kita, ya seperti itulah yang sempat saya share, sempat kita berbagi. Semoga ya ini menginspirasi, mungkin menjadi ingatan kembali bagi teman-teman, menyamakan paling tidak, atau ada kesamaan, ada kemiripan antara masa lalu saya dan masa lalu Anda semua. Sahabat-sahabatku, ikuti terus, saya akan bercerita tentang bekas luka yang lainnya, yang itu juga merupakan bagian dari masa lalu hidup saya. Nah, selanjutnya ini sahabat-sahabatku, di bagian betis saya ini sahabat-sahabatku, di bagian tulang kering lutut saya ini, betis saya ini sahabat-sahabatku. Ya, jadi ini pada saat saya lagi kelas 3 SMP sahabat-sahabatku. Ini menjadi koreng, sehingga pada waktu itu bernama luka minta ampun, sulit disembuhkan sehingga harus disuntik. Alhamdulillah ini terkena tetanus, kemasukan virus karena ada bagian dari kayu masuk ke lukanya, ke daging ini, sehingga menyebabkan dia harus mengoreng dan bengkak sampai sebesar ini sahabat. Nah, semuanya berisi nanah dan darah. Kenapa itu terjadi sahabat-sahabatku? Jadi pada waktu itu sahabat-sahabatku, saya sedang mencuci piring, membantu ibu, karena ibu kita dulu single parent, harus menghidupi kami semua sekeluarga, dimana kami semua sedang kecil-kecil menjadi tanggung jawab beliau dan harus bersekolah lagi. Jadi beliau terpaksa kesana kemari dari satu desa ke desa lainnya mencari rezeki untuk membiayai hidup dan sekolah kami sahabat. Nah, saya ditinggal sendiri waktu itu di rumah. Jadi pas mau ke arah bagian dapur, ada tempat mencuci begitu, yang di situ tempat untuk mencuci piring dan sebagainya, sehingga sering terkena air itu rapuh lantainya, dan saya terperosok sahabat-sahabatku, sehingga ini jadinya bagian kaki saya tertusuk oleh bagian lantai dapur tersebut, sehingga menyebabkan kena luka tetanus, sehingga harus bengkak dan
menyebabkan bagian dari lutut saya ini bernanah dan berdarah. Kok berminggu-minggu, berbulan-bulan saya mengalami bengkak. Suatu hari ibu saya ya ada inisiatif untuk membawa saya ke dokter, dan alhamdulillah setelah disuntik menyebabkan bagian luka ini, bagian lutut saya yang terkena kena virus tetanus ini mengempes hingga nanah dan darahnya keluar. Ya alhamdulillah sembuh, dan ini meninggalkan sisa bekas luka yang permanen yang sulit untuk dinormalkan kembali. Ya begitulah yang namanya hidup, sahabat-sahabatku. Ya penuh dengan halangan, rintangan, dan coba. Oke sahabat-sahabatku, kita lanjut ke cerita masa lalu saya berikutnya. Kita bercerita enjoy saja lah, apa adanya. Namanya juga YouTube itu luar biasa akomodatif sekali terhadap pikiran dan alur cerita yang ada di kepala kita masing-masing. Dia mau menampung apa aja sepanjang tidak melanggar hak cipta, tidak re-upload, tidak mengandung kekerasan. Kalau video-video seperti ini sangat direkomendasi sekali. Jadi why not? Mari kita berbagi, mari kita bersilaturahmi, bercerita. Oke, tanpa banyak cerita, saya langsung saja sahabat-sahabatku ke bagian tubuh saya yang itu terluka dan menyebabkan cedera di bagian tubuh saya sehingga meninggalkan bekas luka yang permanen dan sulit dipulihkan kembali. Nah, yang terakhir ini sahabat-sahabatku, jadi 3 bagian luka saya yang parah, dan ini yang paling parah sahabat-sahabatku. Ini dia. Ini bekas luka serius yang harus memutuskan semua urat yang menyambungkan bagian tangan dan urat ke bagian lengan sampai ke atas berikutnya sahabat. Semuanya jari-jari saya ini harus putus dan sulit untuk digerakkan sahabat-sahabat, kecuali bagian jempol ini. Yang lainnya semuanya tidak bisa digerakkan sama sekali. Ketika pertama kali bagian ini terluka ini, kenapa sahabat-sahabatku? Waktu itu ya, makanya ini sebagai bentuk video sharing kepada Anda agar dalam menyikapi kehidupan ini selalu harus sabar, jangan mudah emosi, cepat istighfar, cepat mengelus dada. Jangan sampai terjadi seperti pengalaman yang saya alami ini sahabat-sahabatku. Ini semua urat yang menghubungkan urat penggerak dari lengan, dari bagian atas tangan saya, dari bahu dan sebagainya ke jari-jari, semuanya harus putus. Karena kenapa? Kena kaca lemari sahabat-sahabatku. Jadi saya meninju kaca lemari. Nah, ini sampai dia tertarik sahabat-sahabatku, karena ke rumah sakit saya agak, untung ini masih belum terlambat, cuman agak terlambat sedikit. Cuman kalau sampai bermalam-malam saya terlambat, barangkali sahabat-sahabatku sulit untuk normal kembali dan digerakkan seperti ini. Untung keluarga spontan tanpa berlama-lama, walaupun terlambat sedikit, cepat sesegera mungkin membawa saya ke rumah sakit, dan akhirnya saya dioperasi dan alhamdulillah tersambung. Nah di sini semuanya pakai sahabat-sahabatku, pakai jahitan benang-benang yang apabila dia sembuh langsung menjadi daging, pakai benang daging itu sahabat-sahabatku. Nah sehingga sahabat-sahabatku, jari-jari saya ini sulit diluruskan kembali seperti sedia kala, harus ya sedikit bengkok. Dan rasa di bagian telapak tangan ini sahabat-sahabatku itu tidak seperti telapak tangan yang lain atau kulit yang lain.
indera perasanya mulai tidak normal, jadi agak sedikit ya kalau lagi meraba-raba susah untuk merasakannya secara normal seperti biasa sahabat-sahabatku. Nah itu akibat yang ditimbulkan oleh luka parah, luka yang bekas meninju kaca lemari ini sahabat-sahabatku. Nah ini dia tangan saya sahabat-sahabatku harus cedera, dan cuman untuk mengerjakan sesuatu ya masih bisa, menulis misalnya atau mengerjakan apa masih bisa, cuman tidak bisa diandalkan secara sepenuhnya, karena ini terkadang ada rasa penatnya sedikit-sedikit dan bagian kulitnya gampang mengelupas sahabat-sahabatku. Oke sahabat-sahabatku, sampai di sini saja dulu video kita kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Sekali lagi, nilai apa yang ingin saya sampaikan melalui video saya kali ini, ya itu tadi, agar bersabar, tawakal, agar ikhlas, jangan terburu-buru mengambil tindakan dan ceroboh sehingga menyebabkan kerugian, khususnya kerugian pada diri kita sendiri. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.